Septika dari kelas 10 Farmasi. Saya akan mempresentasikan materi tentang obat esensial dan obat generik. Obat esensial, pedoman. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 312 Menkes SK 11/2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013. Obat esensial adalah obat yang terpilih dan diupayakan untuk melakukan diagnosis, profilaksis, terapi, dan rehabilitasi tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatannya. Kan atas kriteria berikut. 1. Memiliki rasio manfaat resiko yang menguntungkan penderita. 2. Mutu terjamin sudah termasuk stabilitas dan biofabilitas. 3. Praktis dalam penyimpanan. 4. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan yang sesuai dengan tenaga dan fasilitas kesehatan. 5. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh penderita. 6. Memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. 7. Bila terdapat lebih dari satu pilihan sebagai berikut. 1. Obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah. 2. Obat yang sifatnya paling bahaya diketahui berdasarkan paling menguntungkan. 3. Obat yang stabilitasnya lebih baik, mudah diperoleh, dan obat yang telah dikenal. 8. Obat jadi kombinasi tapi harus memenuhi kriteria berikut. 1. Obat hanya bermanfaat bagi penderita dalam kombinasi tetap. 2. Kombinasi tetap harus menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih tinggi daripada masing-masing komponen. 3. Perbandingan dosis komponen kombinasi tetap merupakan perbandingan yang tetap untuk sebagian besar penderita yang memerlukan kombinasi tertentu. Penerapan obat esensial melalui 1. Daftar Obat Esensial Nasional atau DOEN, Pedoman Pengobatan, Formularium Rumah Sakit, Informatorium Obat Nasional Indonesia, Daftar Obat Terbatas lain. Daftar Obat Esensial Nasional atau DOEN adalah daftar yang berisikan obat terpilih yang paling dibutuhkan dan diupayakan tersedia di unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatannya. Pedoman pengobatan adalah disusun secara sistematik untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosis dan pengobatan yang optimal untuk suatu penyakit tertentu. Informatorium Obat Nasional Indonesia atau IONI berisi informasi obat yang beredar dan disajikan secara ringkas dan sangat relevan dengan kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Obat generik. Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar hak paten. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 068 Menkes SK 2/2006 tentang pedoman pelaksanaan pencantuman nama generik pada label obat. Obat generik juga memiliki harga yang lebih murah
karena perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya penelitian serta pemasaran. Obat generik dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Yaitu obat generik berlogo atau OGB adalah obat yang umumnya hanya menambahkan logo generik tanpa mencantumkan nama farmasi atau perusahaan tempat tersebut diproduksi. Kalau obat generik bermerek adalah jenis obat generik yang mencantumkan nama farmasi dan atau perusahaan tempat obat tersebut diproduksi. Berikut ini adalah contoh obat generik yang sering digunakan. 1. Paracetamol berfungsi untuk menurunkan demam. 2. Asam mefenamat berfungsi untuk meredakan nyeri atau sakit akibat peradangan tubuh. 3. Ambroxol berfungsi untuk mengencerkan dahak di saluran pernafasan. Antisidadoin berfungsi menurunkan asam lambung yang tinggi. Demikianlah hasil akhir presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.